Puluhan pendeta dan sekaligus para gembala Gereja Betel Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ikuti rapat kerja wilayah keempat Gereja Betel Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terselenggara di Desa Lingat di Kecamatan Selaro, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat 22 Maret 2024. Pendeta Yunus Malihu, Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Saron di Lingat sebagai tuan rumah, mengawali sambutannya mengatakan Gereja Betel Indonesia secara menyeluruh di Indonesia kini menjadi organisasi atau sinode terbesar di aliran Protestan dan memposisikan diri sebagai gereja nomor urut 1 di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pertemuan-pertemuan seperti ini, kita memulai dan berupaya untuk menyetarakan kebutuhan dan kebijakan bersama setara dengan organisasi-organisasi lain. Rapat kerja wilayah ini merupakan agenda tahunan yang membicarakan hal penting dan strategis, diantaranya mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau program kerja tahunan yang ada pada tahun sebelumnya. Acara pembukaan rapat kerja wilayah Gereja Betel Indonesia wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang keempat di saat ini. Mengawalinya, perlu saya menyampaikan bagi kita semua bahwa Gereja Betel Indonesia secara menyeluruh di tengah-tengah bangsa ini kini menjadi organisasi yang terbesar di aliran Protestan dan memposisikan diri sebagai gereja organisasi nomor urut 1 di seluruh Indonesia, khususnya pada aliran Protestan. Dengan demikian, bahwa dalam hal-hal pertemuan seperti ini kita memulai dan berupaya untuk menyetarakan apapun yang menjadi kebutuhan kebijakan kita bersama setara dengan organisasi yang lain. Rapat kerja wilayah keempat ini diharapkan dapat merumuskan program-program yang penting untuk membantu Badan Pengurus Wilayah GBI Kepulauan Tanimbar dalam penata layanan pelayanan ini ke depan. Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan gereja merupakan pergumulan bersama dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan umat sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Wilayah GBI Kepulauan Tanimbar, Pendeta Jonas Anak Tototi, mengatakan semua umat Kristen dari ujung Molomaru hingga Eliasa wajib berdoa untuk kesejahteraan kota dan desa di mana kita berada. Karena itu adalah sebuah perintah Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini tanggung jawab gereja, karena Alkitab katakan di mana kamu ditempatkan berdoa bagi kesejahteraan, tempat di mana kamu ada. Itu karena kesejahteraan tempat itu juga kesejahteraan kami para pendoa, hamba-hamba Tuhan. Ini sangat penting sekali bagi kita semua, dan saya percaya bahwa Gereja Betel Indonesia ini adalah gereja termasuk dalam anggota PGI. Anggota PGI, dan bukan cuma anggota PGI, tapi dia juga termasuk dalam PGPI dan juga PI ya, kalau tidak salah. Jadi dia termasuk dalam semua anggota dan termasuk dalam pengurus inti juga dia. Jadi biasanya kalau ada urusan-urusan dengan pemerintah pusat, ini cuma tiga aras gereja ini saya yang harus bersama dengan Katolik punya yang apa sudah KW. Ya, itu yang biasa hadir ketemu dengan Menteri Agama atau Menteri langsung ketemu dengan Presiden. GBI ada tiga itu. Itu sebabnya saya mengucap syukur bahwa Gereja Betel Indonesia yang kami layani dan kami ada di situ untuk terus kembangkan Gereja Betel Indonesia sampai ke setiap desa yang ada dan setiap kecamatan dan setiap kabupaten ini. Kita berusaha untuk kita membawa Injil. Kita tidak membawa gereja, tapi Injil Kristus yang kita bawa. Karena Yesus datang ke dunia, itu misinya itu. Dan misinya itu
gereja menangkap, dan kita harus, dia punya tema sehat menuntaskan amanat. Camat Salaru G. Romroma dalam sambutannya katakan, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil menjadi milik Allah membutuhkan konsep-konsep organisatoris dalam iman Kristiani untuk mewujudkan visi Allah bagi kehidupan umat berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan rapat kerja saat ini di bawah sorotan tema si hati menuntaskan amanat agung. Tentu akan diwarnai sebagai dinamika, karena suka atau tidak suka kehidupan gereja tidak tertumpung pada lingkungannya saja, namun ada pengaruh-pengaruh cukup signifikan dari lingkungan masyarakat secara luas. Saya berharap dalam rapat kerja ini lahir sebuah komitmen untuk mempertaruhkan semua ide-ide konstruktif agar dapat meletakkan fondasi yang tepat, baik dalam rangka tugas-tugas pembelajaran maupun pencerahan terhadap umat yang membawa dampak positif bagi perkembangan seluruh masyarakat.